Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami mengenal Allah yang baik, Sang Gembala kami, yang bukan hanya dengan kuasanya menciptakan kami dan seisi dunia ini, tetapi juga memelihara, mengasihi kami, bahkan hadir melalui Yesus Kristus yang dengan penuh cinta bersedia berkorban untuk setiap kami. Kami mau belajar digembalakan oleh-Mu. Kami mau belajar menjadi domba-domba yang baik. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami membuka hati dan pikiran kami, mendengarkan suara Sang Gembala kami dan hidup di dalamnya. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai ayat 24. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Dan aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Dan di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya yaitu Daud. Hambaku, dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini
untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadapnya dengan nyanyian syukur dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Akbar yang mengatasi segala Allah. Bagian bumi terdalam puncak gunung-gunung, laut dan daratan kepunyaan Tuhan. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hai, masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu menguji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 40 tahun ku jamu kepada mereka, mereka bangsa yang sesat dan tak kenal jalanku. Sebab itu ku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke perhentianku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bacaan kedua dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Inilah Injil Yesus Kristus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah siap sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya.
Dalam liturgi kita hari ini, saudara-saudara, kita semua akan merayakan bagian akhir dari sebuah siklus tahun liturgi. Secara sederhana, saudaraku, kita perlu mengetahui bahwa dalam liturgi kita ada 3 siklus yang disebut sebagai tahun A, tahun B, dan tahun C. Siklus liturgi tahunan ini dimulai dengan Minggu Advent dan berakhir dengan Minggu Kristus Raja yang hari ini kita rayakan. Kita tahu bahwa Advent itu bermakna pengharapan. Pengharapan akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Dari Minggu pengharapan itu kita menjalani hari-hari kita dituntun sampai pada minggu terakhir. Yang kemudian mengajak kita memproklamasikan bahwa Kristus adalah Raja. Kita bisa mengatakan, saudaraku, bahwa siklus liturgi ini menggambarkan kehidupan kita. Segala sesuatu kita mulai dari pengharapan. Saat anak kita lahir, kita menaruh pengharapan misalnya pada anak kita yang disimbolkan dengan nama yang penuh makna dan unik. Dan akhir dari semua perjalanan hidup kita adalah kepastian akan Kristus yang akan datang kembali sebagai Raja. Saudaraku, dengan menyatakan bahwa Yesus adalah Raja, kita memiliki kekuatan dalam menjalani hari-hari kita yang kadang tidak mudah. Mungkin perjalanan hidup kita saat ini jauh dari apa yang kita harapkan. Mungkin hari ini kita tengah berada dalam lingkaran persoalan yang seakan membelit kita. Sedemikian rupa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Mungkin hari ini kita harus memikul beban derita yang terasa begitu berat. Namun saudara-saudara, mulai hari ini ingatlah Kristus Raja. Tetaplah berharap padanya, tetaplah setia sebab akhir dari semua perjalanan hidup kita adalah Kristus Sang Raja yang akan menyambut kita semua. Pertanyaannya, saudara-saudara, Raja semacam apakah Yesus Kristus itu? Pertanyaan ini muncul mungkin karena belakangan ini kata raja atau kerajaan mengganggu imajinasi kita. Kerajaan atau sang raja tergambar buruk terkait dengan politik dinasti yang mungkin menjadi istilah yang begitu sering kita dengar belakangan ini. Tentu Yesus bukanlah raja semacam itu. Injil Matius 25 yang kita baca menggambarkan sang raja itu dengan kuasanya akan datang dan menjadi hakim, memisahkan kambing dan domba. Di sini saudara-saudara, pertama-tama kita melihat bahwa Kristus Sang Raja disebutkan memiliki kuasa. Pada bagian akhir Injil Matius, Yesus juga mengatakan dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan itu ditegaskan Paulus dalam Efesus 1 ayat 22 yang mengatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Apa yang dikatakan dalam Alkitab ini menegaskan bahwa Yesus adalah Raja di surga dan di bumi. Raja untuk hidup kita di sini dan juga di masa depan. Akan tetapi saudara-saudara, Kristus sebagai Raja bukanlah Raja yang gila kekuasaan. Sekadar bicara soal kuasa dan kuasa belaka. Tidak, dalam Alkitab kita justru menemukan Raja yang penuh kuasa itu. Berbicara, bertindak dalam cinta dan perhatian. Bicara dan bertindak soal pengorbanan dan keselamatan yang dikerjakan.
Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yehezkiel menunjukkan kepada kita beberapa hal yang dilakukan Allah Sang Raja. Dan ia menjadikan dirinya sebagai gembala kita semua. Mari kita perhatikan, ada beberapa hal menarik dari kitab Nabi Yehezkiel. Yang pertama, pasal 34 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Lalu pada ayat 12 pasal 34, aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Lalu pada ayat 13, aku akan menggembalakan mereka. Allah menjadi gembala kita. Dan tindakan penggembalaan sang gembala itu paling jelas nampak melalui karya dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita hafal mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, raja menjadi gembala penuh cinta. Raja menjadi gembala yang rela berkorban. Raja rindu akan keselamatan bagi semua umat manusia. Kalau begitu, saudaraku, pertanyaan lebih lanjutnya adalah, mengapa perlu penghakiman? Mengapa pada Injil Matius dikatakan pada hari akhir nanti ada penghakiman? Penghakiman, saudaraku, menunjukkan bahwa hidup yang dipercayakan kepada kita perlu dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Gambaran dalam Injil Matius menarik untuk kita perhatikan. Penghakiman itu pertama-tama bicara terkait dengan pemisahan kambing dan domba. Saudaraku, tidak semua orang dapat membedakan kambing dan domba karena konon katanya sangat mirip. Kompas versi online pernah berbicara tentang bagaimana membedakan antara kambing dan domba. Dan dalam Kompas disebutkan ada beberapa hal yang membedakan. Ini versi populer dari kambing dan domba. Yang pertama adalah jenis bulu. Domba cenderung memiliki bulu wool yang tebal dan karena itu perlu dicukur. Kambing sebaliknya, ia tidak berbulu. Bulunya tidak terlalu tebal. Saya pernah mendapatkan kiriman video pendek tentang domba yang sakit karena keberatan bulu. Dan dibutuhkan orang untuk mencukur bulunya. Tidak demikian dengan kambing. Yang kedua, ekor. Kambing memiliki ekor yang pendek karena itu lincah. Sedangkan domba memiliki ekor yang panjang yang hanya bisa digunakan untuk mengusir lalat. Itu sebabnya domba lambat. Yang ketiga, makanan. Kambing makan apa saja dan lebih suka makan makanan di atas. Daun, ranting, semak yang agak tinggi hingga tampak ketika makan ia mendongak seolah-olah merasa dirinya hebat. Sedangkan domba makan rerumputan yang pendek, menunduk seolah-olah mengatakan aku tidak berarti. Yang keempat, tentang tanduk. Kebanyakan domba secara umum tidak memiliki tanduk. Kalaupun ia punya tanduk melingkar ke bawah, tidak tajam. Sementara kambing bertanduk tajam. Nah, selain itu juga ada yang mengatakan bahwa kambing lebih penyendiri, sedang domba bergerombol. Karena itu kambing tidak membutuhkan gembala, sedangkan domba membutuhkan gembala. Dan lebih mudah menggembalakan domba daripada kambing. Nah, gambaran-gambaran ini menunjukkan, saudara-saudara, ada karakteristik yang sangat berbeda antara kambing dan domba.
sekalipun secara bentuk mirip satu dengan yang lain. Karakteristik domba itulah yang dalam Alkitab dikatakan mendapat tempat terhormat, duduk di sebelah kanan sang raja. Sedangkan kambing mendapatkan tempat di sebelah kiri dan akan mendapatkan hukuman dari sang raja. Saudaraku, karakteristik domba dalam Injil Matius itu dijelaskan lebih lanjut lewat sikap dan tindakan yang penuh perhatian pada mereka, khususnya yang hina dan terpinggirkan. Bahkan digambarkan dalam Alkitab kita, sang raja menyamakan dirinya dengan mereka yang hina dan terpinggirkan itu. Dengan gambaran ini, saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa domba seharusnya menghadirkan karakteristik sang gembala. Tidak demikian dengan kambing. Yang paling penting dari seekor domba adalah hidupnya mencerminkan sang gembala. Saudaraku, tentu saja tidak serta-merta seekor domba langsung hidup mencerminkan sang gembala. Domba harus terus berjuang, terus menerus hari demi hari supaya semakin serupa dan mencerminkan sang gembala itu. Itu sebabnya dalam Alkitab domba juga digambarkan sebagai binatang yang lemah, bodoh, keras kepala, mudah hilang dan tersesat. Kita bisa membacanya dalam Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14, Mazmur 119 ayat 176 dan lain sebagainya. Artinya sekalipun wujud kita domba, tidak selalu perilaku kita seperti seekor domba. Saudaraku, jika kehendak keinginan Allah adalah karakteristik sang gembala itu ada dalam diri domba, maka coba kita renungkan diri kita. Mari kita coba mawas diri. Sebenarnya dalam keseharian kita, nilai karakteristik apakah yang kita hidupi? Apakah kita sejenis kambing yang tidak peduli dan menutup mata pada yang lain, atau domba yang peduli, mengasihi, berkorban bagi yang lain? Tentu kita bisa menjawab dengan cepat, kita adalah domba. Betul, saudara-saudara. Tetapi mari kita perhatikan dengan baik. Domba tidak memiliki taring. Tetapi mengapa kita seringkali gigit-gigitan? Domba tidak memiliki tanduk. Tetapi mengapa kita seringkali tanduk-tandukan? Domba tidak memiliki cakar. Tetapi mengapa kita seringkali cakar-cakaran? Saudaraku, renungkan pertanyaan reflektif itu. Bukankah kita sering gigit-gigitan, tanduk-tandukan, cakar-cakaran di rumah kita, di gereja kita, di tempat-tempat kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita. Kita mengaku domba, tetapi perilaku kita seringkali tidak seperti domba. Kambing lebih cocok. Tidak jarang bahkan kita seringkali menjadi serigala berbulu domba. Saudara-saudaraku, lewat Minggu Kristus Raja ini, kita tidak hanya diingatkan akan kuasa Sang Raja, Yesus Kristus Gembala kita. Tetapi kita juga diingatkan bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi domba yang mencerminkan Sang Gembala, yang nilai hidupnya serupa dengan Sang Gembala. Itu sebabnya saudara-saudara, domba yang baik, menjadi domba yang baik, perlu terus-menerus menjadi perjuangan kita. Domba yang baik akan mendengarkan suara Sang Gembala. Domba yang baik akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Gembala. Domba yang baik mencerminkan cinta dan kepedulian Sang Gembala. Mari kita renungkan. Kita kambing atau domba? Tuhan mencintai kita semua. Amin.